Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Mahfud, kelas dari MDP 3 NIM 1901036062, ingin menjelaskan konsep MAP dalam manajemen dakwah. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari konsep MAP dalam manajemen dakwah? Yang pertama itu karena dakwah itu sendiri yang artinya adalah mengundang atau mengajak. Jadi sebagai manusia, seseorang muslim itu harus berdakwah, karena sudah ada dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 itu menjelaskan bahwa untuk melakukan berbuat baik, melakukan nahi mungkar. Nah, permasalahan dakwah semakin kompleks pada bidang seperti bidang sosial, ekonomi, yang sering kita sebut, ada juga yang disebut dengan kriminalitas. Kriminalitas adalah permasalahan pada remaja, karena pada zaman ini mungkin remaja itu mengikuti mengikuti budaya-budaya adat. Nah, problematika masyarakat itu seperti dalam problematika itu hidup manusia yang merajalela seiring berkembangnya zaman ataupun teknologi. Nah, problematika dakwah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama problematika dakwah masyarakat, yang kedua manajerial. Yang pertama problematika masyarakat, yaitu seperti dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Nah, yang kedua itu problematika manajerial. Nah, problematika manajerial itu seperti permasalahan dalam internal, seperti POAC. Apa sih itu POAC? Nah, POAC itu sendiri singkatan dari P-nya itu planning, O-nya organizing, A-nya actuating, dan C-nya itu controlling. Di dalam itu pasti ada permasalahan seperti itu, ataupun di dalam internal. Di dalam dakwah itu sendiri tidak bisa secara individu, melainkan secara kelompok. Karena untuk menyelesaikan masalah harus mempunyai beberapa ide atau ide pokok. Karena hakikatnya permasalahan di dunia pasti mempunyai jawaban atau solusi untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat, di antaranya itu sifat seperti satu, berpandangan luas ke depannya itu bagaimana. Yang kedua, pengetahuan yang luas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, berdisiplin. Yang kelima, bijaksana dan mempunyai teknis manusiawi. Mempunyai teknis. Yang kedua mempunyai manusiawi. Yang ketiga itu mempunyai konseptual. Lah, problem solving itu sendiri mempunyai arti, yaitu proses pemikiran atau mencari jalan solusi suatu masalah. Nah, di situ memecahkan masalah untuk memecahkan masalah itu menggunakan pendekatan dakwah. Caranya realitas seperti aktivis dakwah seperti itu. Contohnya seperti dalam bidang solving dalam bidang sosial, yaitu meningkatkan tarif hidup masyarakat, terus membuka lapangan kerjaan baru ataupun yang lainnya, sehingga aktivitas itu tersebut akan menjawab dari problematika dakwah tersebut. Mungkin dari saya, mohon maaf barangkali ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.